Tepuklah pundaku, ingatkan aku, pinjamilah pundakmu, kuatkan langkahku. Soalnya tadi Mas Sofi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hijrah Labura, kembali lagi bersama kami dari Zahra Squad sih sebenarnya, tapi ya tergabung di Zahra Squad, tapi nggak usah lah ya kita buat Zahra, kita buat kawan Hijrah Labura. By the way, di sesi diskusi kita pada hari ini, ya kebetulan kita lagi di tempat umum nih di FH Cafe Damuri, jadi agak sedikit rame ya. Jadi kalau misalnya ada backsound-backsoundnya. backsound-backsoundnya mau dimaklumi dan dimaafkan. Langsung aja ya, karena saya di sini MC doang, saya langsung lemparkan deh ini mic-nya ke narsum. Narsum kagak. Ini perlu perkenalan nggak sih? Kita mau bahas apa? Oke, nah rencananya kita mau ngebahas perlu nggak sih kita hijrah? Perlu nggak sih kita move to the good ya? Ya, perlu nggak sih kita pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik kayak gitu? Apalagi di fase-fase sekarang ya, dan di zaman sekarang. Saya nggak bilang ini zaman jahiliyah banget, enggak gitu kan, karena mungkin zaman sekarang dan zaman Rasulullah dulu itu ya, saya juga nggak di zaman Rasulullah, tapi katanya kan zaman jahiliyah. Saya nggak bisa bilang itu sama, tapi kita lihat sekarang, kita yang ngerasain gitu bahwa memang zaman sekarang tuh mengkhawatirkan gitu loh. Maka Justru lebih bahaya di zaman akhir zaman daripada di zaman jahiliyah. iya, nah itu dia kata Widya. Justru lebih serem sekarang nih dibandingkan zaman dulu ternyata gitu. Maka dari itu kita mau ulas nih hari ini mengenai itu. Penting nggak sih kita pindah? Penting nggak sih kita hijrah? Penting nggak sih kita move on atau ke ya move on lah. Bukan berarti move on dari pacar kamu ke pacar yang baru, enggak gitu ya. Itu tema Dari pacar ke tidak pacaran. iya, dari pacar ke tidak pacaran. Putusin aja. Oke, langsung aja ya. Kita buka deh sesi diskusi kita ini dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh, kita mulai dari Kak Irma. Mungkin Kak Irma nih punya banyak pengalaman ya. Pengalaman Sudah lama untuk iya, mungkin pengalaman sudah jauh lebih banyak. Habis itu nanti Kak Fitri, karena emang mereka berdua ini kita tuakan di sini. Oke, kita langsung aja ya Kak Irma, dipersilakan. Oke. Agak maju. Enggak apa-apa sih, kayaknya dari situ tuh. Gimana ya? Iya, jadi ditanya kapan sih Kak? Kenapa kita harus hijrah? Sebenarnya penting nggak sih hijrah itu? Jadi penting. Minimal kita berada dulu di lingkungan itu gitu. Nggak mesti yang harus apa sekian dulu atau kita belajar agama banyak dulu, enggak. Yang penting kita berada di lingkungan itu aja dulu. Berada di lingkungan orang-orang yang memang sudah lebih dulu hijrah. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri kita, ya kan. Kita sadari lah gitu, dari kecil kita dididik oleh orang tua, nah itu kan membentuk sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih teman atau lingkungan yang memang sudah lebih dulu hijrah. Jadi memilih temannya itu bisa dengan ikut di sebuah kajian gitu kan, kemudian kenalan dengan orang-orang yang memang sudah hijrah dan mulai mengikuti aktivitasnya. Oke, jadi ternyata penting banget ya Kak hijrah itu. Nah, tadi dari penjabaran kakak mengenai hijrah, penting gak sih move on, hijrah dan sebagainya, dan ternyata Dini tarik kesimpulan bahwa lingkungan itu berpengaruh nyata ya, berpengaruh nyata banget dan persentasenya jauh lebih besar. Ingat kayak PG kemarin, personal genetik dari Steven ya. Ya, dari Steven. Jadi penotif diri kita sendiri. Kalau di bahasa peternakan, produktivitas dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Kalau di bidang peternakan atau
30-40%, sedangkan lingkungan 60-70%. Dan ternyata manusia dari personal genetic Stephen itu lingkungan berpengaruh sebanyak 80%. Bayangin nih, 80%. Jadi lingkungan kita itu mempengaruhi karakter kita di masa depan loh. Itu. Oke, selanjutnya langsung aja ke Kak Fitri ya. Ini Kak Fitri ini guru senior guru senior di Mulanku, SMA Muhammadiyah Kuala Hulu. Nih guru kalian. Guru kalian nih, guru fisika ya. Yang notabene fisika itu agak ditakuti karena eksak gitu kan. Jadi siswa-siswanya Kak Fitri tekan tombol yang jangan lupa subscribe. Kayak gitu. Langsung aja ya Kak. Ya agak koreksi sedikit. Saya bukan guru senior, saya guru junior. Senior. Dibilang senior nanti banyak yang gimana aja ya. Jadi pertanyaan tadi, Penting gak sih? hijrah? Menurut saya penting banget. Kenapa? Karena dalam fisika kita harus ada bergerak. Hidup ini nggak hanya stuck di situ aja. Iya. Kita harus bergerak kemana, ke arah yang lebih baik. Kita bergerak nggak bisa sendiri, kita bergerak harus ada lingkungan juga, harus ada teman. Kenapa? Karena saat diri sendiri jenuh, ada yang mengingatkan. Iya benar-benar. Karena kalau kita nanti masuk waktu sholat, alah nantilah, tapi nggak ada yang ingatkan, ya gimana kita mau bergerak? Ya stuck di situ aja. Kita harus dipacu ke arah yang lebih baik. Makanya kita perlu hijrah, betul, hijrah yang betul-betulnya hijrah. Jadi lihatlah kawannya yang memang dia ada niat hijrah, dia berhijrah. Coba dipotong. Ini pernah ingat suatu hal gitu bahwa kita itu kan memang dipengaruhi lingkungan kita. Satu lagi, kita memilih teman kayak parfum apa gitu, gimana gitu penjelasannya? Pandai besi Kalau atau kita berteman dengan jual parfum pasti kita sedikit banyak bakal kecipratan dengan wanginya. Begitu juga kalau kita berteman dengan yang pandai besi. nanti kita akan bahas tentang teman. Iya, itu betul. dia, ya. Nah, jadi kalian yang mau hijrah, pertama-tama harus diniatkan untuk hijrah dulu. Diniatkan. Kalau niat udah ada, insya Allah bakalan ada yang mencetinkan niat kawanmu datang nanti bagaimana. Pasti dari niat itu sendiri ada nanti jalan yang membukakan. Nah mungkin itu juga. Mungkin itu dari saya. Saya serahkan. Oh ya, makasih ya Kak Fitri atas penjelasannya. Iya. Jadi kalau kita hijrah itu kita butuh teman untuk mengingatkan kita. Kemudian yang paling pertama adalah niat. Ada suatu hadis ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dimulai dari niat. Bahkan Dini pernah juga dengar ya. Padahal kita nggak melakukan itu. Misal gitu kan, aku mau sholat duha, baru niat. Aku mau sholat duha. Tapi nggak jadi gitu. Tapi itu udah niat dengan ikhlas gitu. Ternyata niat kita itu udah dicatat sama malaikat. Nah ini selanjutnya pasti guru kalian juga, karena kita semua guru ya. Kita semua guru. Nah, ini tapi guru juga sih sebenarnya gitu ya. makanya ada pisang bu guru. Pisang guru. Nah beliau ini guru di Madrasah Alia Negeri Damuli ya. Bahasa Indonesia, jago berkata-kata nih, mengolah kata nih. Nah Kak, pertanyaannya nih, kita nggak usah bilang ibu ya, ibu terlalu tua. Ini Kak, kalau kita tadi kata Kak Fitri, kita harus mencari teman. Ya kan, cari teman yang baik, bergerak gitu, ada aksi reaksi, terus, nah ini nih anak-anak muda sekarang ketika bilang hijrah, move on kayak gitu, langsung udah kita nggak usah deketin dia gitu. Nah itu gimana sih Kak mensiasatinya biar kita tuh percaya diri kalau kita tuh mau hijrah lillahi ta'ala, kita mau dekat sama Allah. Nah apalagi gimana ya di masa-masa kita kan guru SMA nih ya, di masa-masa labil mereka itu memang butuh orang gitu kan. Jadi mereka harus gimana sih mensiasati biar mereka tuh tetap percaya diri dengan keinginan mereka berhijrah. Yuk Kak, kasih penjelasannya Kak. Oke, baiklah.
Sebelum aku jawab pertanyaan Dini tadi, sedikit cerita tentang mungkin di antara teman-teman yang di sini, aku itu orang yang paling telat gitu apa telat gimana? dalam berhijrah. Nggak masalah ya. Iya. Jadi cerita singkatnya, Bisa jadi lebih dulu masuk surga. Wah ya, amin ya Allah. kita nggak tahu kan ya. Iya, betul. Jadi cerita singkatnya waktu pertama kali ikut bergabung dengan Azahra itu awalnya kan tadi kata Kak Itu Fitri tuh Azara tuh apa? Nanti Ah, harus Nanti kita Azahra itu jelasin. gabungan dari halaqah kita namanya Azahra. Jadi tadi kata Kak Fitri itu awalnya tergantung niat. Jujur awal mula aku bergabung di Azahra ini itu karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Awalnya ikut-ikutan. Awal-awalnya ikut-ikutan karena sama sekali aku itu nggak tahu sama sekali apa itu pengajian, apa itu halaqah, apa itu ya, Niko gitu rasanya Ya. gitu ya. paling hijrah itu mungkin bahasa anak muda yang sekarang. Hijrah itu ya pakai jilbab pendek atau jilbab panjang ataupun hijrah itu berpindah tempat. Iya betul betul. Jadi itu awalnya mau ikut-ikutan. Ada teman yang sudah dulu bergabung di Azahra ngajak. Jadi coba aja dulu. Nah, niat dulu ya. Ya, coba aja Niatnya dulu. niatnya coba. Coba aja dulu penasaran apa itu yang namanya liko. Jadi ikut. Dan jangan pikir ikut pengajian itu aku udah pakai jilbab panjang, no, enggak. Aku itu pakai jilbab bahkan jilbab Paris. Paris. Yang Berarti harga Kak, 10.000. kalau Ya ampun ada harganya lagi. iya kan? Bahkan ada yang lebih murah loh Paris 7.000. Iya, 2002. kalau kita ngambil banyak. 15 enggak, yang mau tanya gini Kak. Jadi ternyata untuk hijrah itu nggak melulu harus langsung drastis gitu berubah ya Kak ya. Itu pengalaman aku enggak? Berarti harus bertahap juga ya. Takutnya kenapa-napa juga sih kalau misalnya Karena gini, aku mikirnya Nanti tentang hijrah kita bahas. sih. Boleh. karena mikirnya gini, jilbab itu kan memang tanggung jawab diri sendiri. Jadi aku tuh nggak mau pakai jilbab itu karena ikut-ikutan. Oke. Walaupun memang hijrahnya tadi ikut-ikutan. Iya. Jadi tahu dulu, oh awalnya jilbab itu yang setahu aku itu ya nutupin kepala. Cuma itu. Cuman itu doang, ya nutupin kepala itu namanya jilbab. Padahal setelah sudah bergabung di Azahra baru ternyata bukan hanya nutup kepala. Bagaimana jilbab kita itu biar bisa dipakai saat sholat, itu yang namanya jilbab. Jadi kalau sudah jilbab kita itu bisa dipakai untuk sholat berarti itu diulurkan dong. Gitu. Setelah sudah bergabung, makanya saya bilang gabung. Ikut ngaji, baru setelah ngaji belajar ternyata banyak yang kita selama ini jangan-jangan ibadah kita itu ibadah yang kita tahu turun-temurun dari nenek moyang, Iya benar banget. bukan karena oh ibadah itu gini loh tuntunannya dari Rasul kita. Ternyata tuntunan kita ada loh Al-Quran dan hadis, bukan dari nenek moyang yang sholatnya ya sholat Sempatnya aja gitu. Sempat. Iya. Kita nggak nyaranin sih, tapi biasanya kan kita berdasarkan budaya. iya Budaya. Ternyata banyak yang sama sekali kita itu awam. Awam banget ya orang. Bahkan orang tua kita juga masih awam ya. Tanda kutip masih awam sebenarnya. Gitu. Jadi di situ nggak apa-apa kalau kita itu ikut-ikutan awal-awalnya, lama-lama setelah kita tahu dan niatnya itu makin gini. Awalnya niatnya itu cuman ikut-ikutan, tapi jangan lupa doa. Doa ya. Agar karena Allah yang maha bolak-balikkan hati. Jadi setelah kita itu sudah bergabung, minta sama Allah biar diluruskan niatnya, Allah sendiri nanti yang mengkokohkan hati kita. Oke, luar biasa banget ya penjelasan dari Kak Widya, guru kalian ini. Allah yang maha bolak-balikan hati dan sebenarnya menilai perjalanan kita itu adalah Allah. Jadi kalau Dini simpulkan sih dan aku simpulkan, ya udah yang penting niatnya Kak Widya kayak gitu kan. Aku mau berubah, mulai aja dulu kayak apa ya? Kayak jargonnya apa sih mulai aja dulu ya. Ya udah intinya mulai aja dulu. Mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri. Mulai dari hari ini, mulai dari diri sendiri, pokoknya mulai aja dulu gitu. Mau itu kerudung kamu pendek sekalipun, namanya belajar itu
kita nggak langsung besar loh, kita Satu dari lagi, bayi gitu. Satu lagi, jangan mikir gini, ih aku nggak pakai jilbab, aku nggak punya jilbab panjang, jadi gimana mau ikut pengajian? Datang aja ke kita. Iya, percayalah, aku dulu juga jilbabnya 2. Oh, masya Allah. Iya, punya jilbab syari itu pun karena mau lebaran, karena setiap kali lebaran pertama baru punya jilbab panjang. Dan ini jilbab Jilbab seadanya aja. seadanya aja ya. Jadi aku punya jilbab syari itu cuma 2, tapi setelah bergabung kan Allah yang ngasih rezeki. Benar banget tuh. Jadi blast kalau kita memang niatnya itu karena lillahi ta'ala ya sedangkan Allah, orang kafir aja Allah kasih Rezeki, berlimpah-limpah, iya. apalagi yang pengen mendekatkan diri dengannya. Wow, gimana nih, menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya udah niat nih mau deketin dia juga akan langsung, hei hambaku, Rene kok ya tak omongin, gue kasih deh nih rezeki dari gue gitu kan. Gitu lah bahasa Japri kerennya. Allah. Japri Allah dengan mendekatkan dia gitu. Hey, tapi bukan berarti kamu menjapri pacar kamu langsung dia deketin kamu ya. Enggak. Itu dia. Oh, bahkan yang masih pacaran juga. Iya, benar banget. Ngaji aja dulu. Ngaji aja dulu. Bahkan kamu merasa aku kan pacaran, gak mungkin lah aku ikut kajian-kajian yang kerudungnya panjang besar kayak gitu. Enggak. Kalau selama kamu muslimah, yuk kita ngaji. Saya dulu pertama kali mentoring pakai jeans, Pakai jeans. pakai Masya Allah. iya, Sekarang nggak jeansnya pakai kaos kemana? kaki, jeansnya dari musim kan. Jadi kayak taruh. Pakai rap. Oh dulu pakai jeans itu bangga, kenapa? Karena membentuk tubuh kan. Iya, Ya, kayak agak ada seksi gitu. Astagfirullah. Tapi itu lama-lama mengaji ada 2 kali 3 kali pertemuan malu sendiri jadi. Jadi ketika kita udah paham, itu dengan sendirinya terperbaiki sendiri ya. Baiki sendiri. Iya, benar. Kembali lagi sih kayak bahasa apa sih? Apa? Dia mukallibal qulub, sabit qalbi lagi nih ya. Iya. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan diriku pada agamamu ya. Gitu lah pokoknya. Jadi kalau salah nanti tolong koreksi ya, atau nanti kalau misalnya saya salah di video ini saya koreksi di kolom komentar kayak gitu. Oke deh teman-teman semuanya, ada tambahan? Iya, dan kami hadir di sini sebenarnya bukan mau kayak menggurui juga, atau bukan cuma kayak pengen terkenal, enggak sama sekali, bukan masalah itu, tapi pengen ngajak teman-teman semua khususnya di Lapura gitu kan, untuk dan khususnya lagi mau muslimah, karena kita nggak mungkin kalau ranahnya Irwan tuh ada kali ya. Jadi di sini kita memang khusus kawan hijrah Lapura itu memang kalau mau nanya-nanya tentang gimana sih kak mau hijrah, ngajinya di mana dan sebagainya, itu bisa ke kita, nanti akan kita tunjukkan kemana arahnya dan sebagainya. Jadi kita di sini tuh mau menemani kalian loh untuk berproses. Jadi bukan seolah kita lebih pintar atau kita lebih ilmu, tidak. Jadi kita di sini emang ingin menemani kalian atau teman-teman semua untuk berproses menuju hijrah seperti itu. Oke deh. Dan yang mau ikut bergabung juga komentar di kolom. Iya. Iya. Oke deh teman-teman semuanya, kayaknya tadi Kak Widya, Kak Fitri dan Kak Irma sudah menjelaskan ya apa-apa saja sih kiat-kiat untuk kita menjalani hijrah. Niatnya tetap percaya diri, cari teman yang memang bisa mengingatkan kita menuju kebaikan, dan tentu saja nih kamu yakin aja gitu loh bahwa semakin kita mendekatkan diri pada Allah, Allah akan kasih dan mencukupkan kita, terutama untuk menikah. Allah akan mencukupkan kita dengan rezeki. Nah, pembahasan untuk menikah nanti di video selanjutnya. Iya, penjelasan untuk pernikahan atau menikahan nanti di video selanjutnya. Oke deh teman-teman semuanya, kawan hijrah Lamura, sekian dulu untuk diskusi episode pertama kita mengenai hijrah dari Azahra Squad. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian teman-teman yang mau video ini tetap berkembang, maka share ke teman-teman kalau ini menurut kalian bermanfaat. Dan kalau pengen tahu video selanjutnya agar kalian nggak ketinggalan, jadi tetap tekan Di tombol mana? Kanan atau kiri? Lonceng. Oke. Subscribe dan lonceng. Iya, kayak gitu ya. Sekian dulu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipencet itu nggak bisa ya? Enggak. Nggak. Nantilah. Alah, rok sepan